Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 generasi milenial, generasi hebat. Kita belajar bersama kembali tema 6 subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Kita belajar di pembelajaran yang pertama. Mupel yang kita pelajari yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjutkan. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukan. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. 3. Menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. 4. Bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. 5. Cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Selanjutnya kita belajar tentang gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Ya, gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama yang biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut paragraf deduktif atau akhir kalimat yang disebut paragraf induktif. Ada pula paragraf yang memiliki gagasan utama di awal kalimat dan di akhir kalimat yang dinamakan paragraf campuran. Ciri-ciri gagasan utama. 1. Terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. 2. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. 3. Tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. 4. Memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. 5. Gagasan utama yang berada di akhir umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Ya, kita mulai berlatih. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Nah, setelah kalian membaca teks non-fiksi yang berjudul Wujud Tanggung Jawab sebagai warga negara, kalian bisa berlatih untuk menemukan gagasan utama, yaitu di paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, paragraf yang pertama atau paragraf 1 gagasan utamanya yaitu pengertian tanggung jawab. Letaknya yaitu di awal paragraf atau paragraf deduktif. Sedangkan di paragraf yang kedua gagasan utamanya yaitu
kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Letaknya di akhir paragraf atau paragraf induktif. Nah, di buku siswa kalian bisa berlatih lagi ya, ada bacaan dan kalian bisa mencari gagasan utama dan letak gagasan utamanya, apakah di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kita lanjutkan. Nah, dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga harus taat dan patuh membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, membayar pajak adalah upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Ya, itulah tadi adalah bentuk sikap tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, ayo menulis. Kamu telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tuliskan hasilnya menggunakan bahasa dan kalimatmu sendiri. Nah, di sini kita akan menuliskan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Ya, kalian bisa menyiapkan buku tulis kalian dan menuliskannya. 1. Saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. 3. Menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. 4. Bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. 5. Cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. 6. Menjaga persatuan dan kesatuan antar warga. Nah, itulah tadi upaya untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Kita lanjutkan, yaitu ayo mencoba. Cobalah melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarmu tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Selanjutnya, buatlah laporan hasil wawancara dan serahkan pada gurumu untuk dinilai. Nah, kalian bisa menyiapkan buku tulis kalian untuk mencatat hasil wawancara, kemudian kalian bisa melaporkannya dalam grup kelas kalian agar dikoreksi oleh bapak atau ibu guru kalian. Ya, kita lanjutkan. Ya, ayo renungkan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
Apa yang akan terjadi jika masyarakat hanya diam berpangku tangan, tidak ikut berupaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, namun hanya menuntut pemerintah untuk bisa mensejahterakannya? Tuliskan hasil renunganmu dan tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, dan gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasi atau penilaiannya pada buku tulis kalian dan kalian bisa mengirimkannya di grup kelas kalian agar bisa dinilai oleh bapak atau ibu guru kalian. Nah, kita bekerja sama dengan orang tua. Kalian bisa bekerja sama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, diskusikanlah peran keluarga dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga untuk ikut serta dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Mintalah pendapat orang tuamu mengenai hal tersebut. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan kemudian kalian kirimkan ke dalam grup kelas kalian untuk bisa dinilai oleh bapak atau ibu guru kalian. Ya, tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.